bersama Selicia Widya, berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Idap sesak nafas dan kelelahan, seorang jemaah haji embarkasi Lombok meninggal dunia setibanya di tanah air. Ketagihan berjudi, dua pria di Mataram nekat mencuri kotak amal masjid. Tak ada pilihan untuk menghidupi keluarga. Nelayan di Lombok Timur tetap melaut di musim cuaca ekstrim. Jumlah warga miskin di Kabupaten Lombok Barat mengalami peningkatan cukup tinggi memasuki tahun 2025. Dinas Sosial mencatat jumlah penduduk miskin mencapai 177.729 jiwa, dengan jumlah warga kategori miskin ekstrim mencapai 8.950 jiwa. Jumlah penduduk kategori miskin ekstrim tersebut meningkat dari data sebelumnya yang hanya berjumlah 8.820 jiwa. Selain karena melemahnya ekonomi masyarakat di segala sektor, peningkatan angka kemiskinan juga dipicu semakin tingginya angka pengangguran dari tahun ke tahun. Dari data Badan Pusat Statistik Provinsi NTB, hingga akhir tahun 2024 lalu, jumlah pengangguran di Lombok Barat mencapai 11.820 jiwa yang tersebar merata di 10 kecamatan. Miskin ekstrim Lombok Barat 1,57, 20% orang atau 12%, gitu kan? Nah, jangan sampai terungkap hanya itu, tapi datanya nggak ada. Kita tidak menggunakan data makro, ya. Sehingga nanti besok ini saya berangkat ke Jakarta, saya membuat book, pulangnya itu, nah setelah itu saya roadshow seluruh kecamatan, mulai tanggal 18. Selain mendorong tumbuhnya iklim ekonomi di segala sektor, Pemda juga mengajak warga berwirausaha sebagai salah satu solusi mencegah terus meningkatnya angka kemiskinan di daerah. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Tak hanya dikenal dengan keragaman budayanya, Pulau Lombok juga menyimpan segudang panorama kawasan Gili yang eksotis. Salah satunya bernama Gili Nangku yang berada di Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Secara geografis, Gili Nangku terletak di perairan barat Pulau Lombok dengan diapit dua gili indah bernama Gili Tangkong dan Gili Suda. Pulau kecil yang memiliki luas 12 hektar ini hanya dapat ditempuh menggunakan perahu nelayan dari Pelabuhan Tawun dengan waktu sekitar 30 menit. Saat Anda menginjakan kaki di pulau ini, mata Anda akan langsung disuguhkan dengan hamparan pasir putih yang menghampar sejauh mata memandang, dengan dibalut birunya air laut yang jernih dan tenang. Tak hanya menawarkan sensasi pantai yang masih alami, kawasan wisata ini juga menawarkan panorama biota bawah laut yang tak kalah keren dengan daerah lainnya seperti destinasi Labuan Bajo atau Bunaken. Tidak harus menyelam, jernihnya air laut juga membuat Anda cukup menikmati keindahan terumbu karang dan ikan warna-warni dengan bersnorkeling keliling kawasan. Eksotisme kawasan ini membuat banyak wisatawan domestik hingga mancanegara sengaja datang untuk menikmati keindahan alam yang disajikan. Ikan di sini memang mantap banget, Bos. Warna-warni, berbagai macam, cuma memang harus agak ke tengah sana. Apalagi yang nggak bisa berenang boleh banget bisa pakai pelampung kayak saya ini. Tersedia, semua di sini bisa disewakan. Kebetulan ini yang kedua kali dan jauh lebih baik, lebih bersih. Bersih ya? Lebih bersih daripada pas pertama kali ke sini.
hampir untuk semuanya, paling untuk masukannya lebih ditata lagi kali ya, terutama untuk fasilitas umum seperti tempat ganti, toilet, dan tempat sholat ya. Ada orang dari Jakarta, Jawa, sama Eropa. Kebanyakan dari luar Lombok ya? Ya, banyak orang Jawa, Jakarta. Sini mandi, melihat ikan, sama karang, sama nemo. Tapi di sini kena biaya 5.000 per orang mau masuk untuk mau keberdian. Nah, bagi Anda yang penat dengan rutinitas di daerah perkotaan dan ingin menikmati wisata yang private, destinasi Pulau Gili Nanggung cocok menjadi pilihan berlibur bersama keluarga. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Baiklah, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Alicia Widya dan segenap kru SSJ yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.